Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mawada Ali dengan NIM L0211811305. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi genetika populasi. Yang pertama ada pengertian genetika. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pola pewarisan sifat dari induk ke generasi berikutnya. Baik, dalam presentasi saya kali ini, saya akan membagi beberapa materi. Yang pertama yaitu materi genetik. Materi genetik adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Pada materi genetik ini ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu tentang gen, sel, DNA maupun RNA. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Sedangkan sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun bagi semua makhluk hidup. Pada gambar di atas adalah merupakan sel hewan, gambar sel hewan dan gambar sel tumbuhan. Adapun perbedaan mendasar dari sel hewan dan sel tumbuhan, yang pertama sel hewan mempunyai dinding sel, sedangkan pada sel tumbuhan dia tidak mempunyai dinding sel. Kemudian yang kedua, sel hewan tidak memiliki kloroplas, sedangkan pada sel tumbuhan dia memiliki kloroplas yang digunakan untuk fotosintesis dan mengandung klorofil. Nah, pada gambar di atas itu merupakan di dalam inti sel terdapat benang-benang kromatin yang akan memadat menjadi kromosom ketika sel akan membelah. Dan kemudian kalau kromosom diperbesar lagi, kita dapat melihat kromosom merupakan kumpulan benang yang sangat halus dan sangat panjang, atau biasa yang disebut dengan kromatin. Kromatin terdapat benang yang halus dan kita dapat melihat untaian ganda atau disebut dengan double helix, dan kita dapat menyebutnya dengan DNA. DNA ini akan membawa gen, kemudian dia melilit pada molekul protein atau yang biasa disebut dengan histon. Baik, pertama kita masuk ke DNA atau deoksiribonukleot acid. Pada DNA ini terdiri dari nukleotida yang saling berikatan. Pada gambar di atas merupakan struktur kimia dari DNA. Dan perlu kita ketahui bahwa adenin itu selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Di DNA terdapat nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, yang kedua itu gugus pentosa atau gula deoksiribosa. Gula pada DNA ini disebut dengan deoksiribosa. Yang ketiga itu basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari basa purin, kemudian basa pirimidin. Pada basa purin terdapat adenin dan guanin, dan pada basa pirimidin terdapat timin dan sitosin. Baik, yang selanjutnya adalah RNA. Pada RNA ini sama dengan DNA, dua terdapat nukleotida berbentuk untaian tunggal terdiri dari gugus fosfat juga, gugus pentosa, dan pada gula pada RNA ini disebut dengan ribosa. Kemudian yang ketiga itu dia mempunyai basa nitrogen sama dengan DNA juga, sama dengan basa purin dan basa pirimidin. Tetapi dalam bedanya dengan DNA, pada basa pirimidin untuk RNA itu urasil dan sitosin. Baik, pada gambar di atas kita dapat melihat jelas perbedaan DNA dan RNA. Untuk pada bentuk, DNA memiliki rantaian panjang, ganda, dan berpilin atau biasa disebut dengan double helix. Pada RNA, dia mempunyai rantai yang pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Komponen gula pada DNA disebut deoksiribosa, sedangkan pada RNA disebut dengan ribosa. Untuk basa nitrogen, pada basa purin
Untuk DNA terdapat adenin dan guanin, sedangkan pada pirimidin terdapat sitosin dan timin. Pada RNA, pada basa purin terdapat adenin dan guanin, dan perbedaan salah satunya ini adalah pada basa pirimidin terdapat sitosin dan urasil. Yang keempat itu adalah jumlah pada DNA itu tetap, sedangkan pada RNA itu dapat berubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis. Kemudian fungsi. Untuk DNA, fungsinya adalah sebagai pembawa informasi genetik dan dapat mengatur sintesis protein, sedangkan pada RNA hanya mengatur sintesis protein saja. Kemudian yang kedua kita masuk ke materi ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein. Nah, sintesis protein itu merupakan proses pembuatan protein, di mana di sini merubah DNA menjadi mRNA dan kemudian menjadi protein. Mengapa kita sangat perlu membutuhkan protein? Ada beberapa kegunaan protein dalam tubuh, yaitu dapat mentransportasi zat, kemudian membantu pembentukan enzim, dan untuk kekebalan tubuh, dan masih banyak fungsi protein yang lain. Nah, pada ekspresi gen ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu transkripsi, yaitu proses sintesis mRNA dengan mengambil DNA sebagai cetakan. Yang kedua yaitu translasi, yaitu proses sintesis protein dengan mengambil mRNA sebagai cetakan. Untuk kedua tahap ini terbagi juga menjadi tahap-tahap selanjutnya, dan itu terbagi menjadi inisiasi, elongasi, terminasi. Keduanya sama antara transkripsi dan translasi. Baik, kemudian kita masuk ke transkripsi. Pada transkripsi, saat terjadi proses transkripsi DNA yang terkandung dalam nukleus, pada proses transkripsi ada poin yang perlu diingat, yaitu untuk DNA, adenin selalu berpasangan dengan urasil pada mRNA, kemudian timin berpasangan dengan adenin pada mRNA, kemudian guanin akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, dan kemudian sitosin akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Pada proses ini dinamakan dengan proses elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator, dan mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Kemudian mRNA akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai proses translasi. Pada proses translasi, mRNA yang tadi berada di nukleus akan menuju ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. mRNA dibuat sebagai cetakan pembentuk protein. mRNA mengandung 3 basa jenis nitrogen atau yang biasa disebut kodon. Untuk aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi dapat kita lihat pada tabel berikut. Kita bisa melihat untuk mRNA terdapat adenin yang berpasangan dengan urasil di tRNA. Kemudian urasil akan berpasangan dengan adenin di tRNA. Kemudian di guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin. Kemudian pada sitosin di mRNA akan berpasangan dengan guanin di tRNA. Kemudian kita masuk ke proses translasi. Pada translasi juga terdapat 3 tahapan, sama seperti dengan transkripsi,
yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Kita bisa melihat pada gambar di atas, untuk yang berwarna ungu kecil itu adalah ribosom subunit kecil, dan yang besar itu adalah ribosom subunit besar. Kemudian ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan codon A, U, dan G. tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat di mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat dengan mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Pada ribosom subunit besar memiliki 3 daerah yang disebut dengan daerah A atau acetorside, kemudian daerah P yaitu peptidiocyte, kemudian yang ketiga itu daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, terminasi terjadi ketika dari salah satu stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenali oleh protein yang biasa dikenal dengan release factor. Setelah release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan berpisah untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida yang muncul inilah yang biasa kita kenal dengan protein. Baik, saya rasa itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.